Sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 45-B-2026-Pengadilan Negeri Pontianak atas nama terdakwa Rizky Tri Saputra akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Baik. Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka ruangan ini sudah dinyatakan lengkap dan persidangan siap dilaksanakan. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang untuk tetap menjaga ketenangan dalam ruang sidang, dan kepada para wartawan atau seluruh peserta sidang dipersilakan mengambil gambar tanpa menggunakan lampu kilat. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, apakah panitia sudah siap? Siap yang mulia. Penuntut umum sudah siap? Siap yang mulia. Penasihat hukum siap? Siap yang mulia. Baik, apakah di antara penuntut umum dan penasihat hukum memiliki hubungan darah dengan para hakim? Tidak mulia. Sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 45-P-B-2026-PN Pontianak atas nama terdakwa Rizky Tri Saputra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada saudara penuntut umum silahkan hadirkan terdakwa pada ruang persidangan dalam keadaan bebas. Baik yang mulia. Silakan terdakwa untuk hadir dalam keadaan bebas. Baik, silakan duduk. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara ya, mohon dijawab apakah sudah benar dengan suara yang jelas. Nama lengkap saudara Rizky Tri Saputra, tempat tanggal lahir Pontianak 15 Juli 2005, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan sebagai mahasiswa, kemudian alamat tempat tinggal Jalan Sungai Raya Dalam nomor 23, Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat. Apakah benar? Baik, benar enggak? Baik, apakah saudara terdakwa mengetahui mengapa saudara dihadiri pada persidangan ini? Ya, enggak. Baik, terdakwa, apakah di sebelah kanan terdakwa ini adalah penasihat hukum terdakwa? Benar dan enggak? Baik, kepada penasihat hukum, silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu pengenal advokat serta surat kuasa dan berita acara sumpah kepada majelis hakim. Kepada penuntut umum, silakan maju juga. Baik, silakan duduk. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Kepada saudara penuntut umum, apakah surat dakwaan telah disiapkan? Siap. Baik. Sebelumnya, saudara terdakwa dan penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah. Baik, saudara penuntut umum dipersilakan untuk membacakan surat dakwaannya. Terima kasih yang mulia. Surat dakwaan dari untuk Rizky Tri Saputra, tempat lahir Pontianak, umur 20 tahun, 15
jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sungai Raya Dalam, nomor 234, Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat, agama Islam dan pekerjaan sebagai mahasiswa. Untuk dakwaannya bahwa ia terdakwa Rizky Trisaputra pada suatu waktu antara bulan April sampai dengan Juni tahun 2026 dan diketahui perannya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 dan seterusnya, bahwa terdakwa mengenal korban Valencia Montrado yang merupakan mahasiswa semester 7 dan seterusnya, bahwa karena ketertarikan tersebut terdakwa mengambil dan menyimpan beberapa foto dan seterusnya, bahwa dengan sengaja terdakwa menggunakan aplikasi AI yang terpasang pada telepon genggam Oppo A13 dan seterusnya, bahwa karena merasa perbuatan tersebut tidak patut dan berpotensi merugikan korban, saksi kemudian mengambil tangkapan layar atau screenshot terhadap foto-foto tersebut dan seterusnya, bahwa setelah menerima tangkapan layar tersebut, korban Valencia Montrado merasa malu, terhina, kehilangan rasa percaya diri, dan mengalami tekanan psikologis dan seterusnya. Untuk primernya, perbuatan terdakwa Rizky Trisaputra sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 ayat 1 Jo, pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar rupiah. Dan perbuatan terdakwa Rizky Trisaputra sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 27A Jo, pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa Rizky Trisaputra telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primer dan subsidiar. Oleh karena itu, penuntut umum memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, bagaimana? Apakah saudara telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan yang telah dibacakan tadi? Dan Baik, apakah akan memberikan tanggapan? saya serahkan kepada yang punya. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum tadi? Kemajuan eksepsi ya, ya. Baik, silakan penasihat hukum dipersilakan untuk membacakan eksepsinya. Baik, ya, ya. Di sini kami mengajukan eksepsi tentang batahan surat dakwaan. Sebagaimana bahan pertimbangan majelis hakim yang terhormat kiranya perlu kami kemukakan. Dan seterusnya, berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, surat dakwaan wajib disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Namun setelah kami pelajari surat dakwaan penuntut umum, terdapat beberapa keberatan sebagainya dan selanjutnya, bahwa dalam dakwaan subsidiar menuntut untuk terdakwa melanggar pasal 27A Jakto pasal 45 ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan selanjutnya. Oleh karena itu, unsur-unsur diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A Undang-Undang ITE tidak diuraikan secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan dan seterusnya. Dua, dakwaan tidak menguraikan hubungan unsur pasal dengan fakta perbuatan secara jelas, bahwa penuntut umum menyusun dakwaan secara primer dan subsidiar dan seterusnya. Akibatnya terdakwa mengalami kesulitan untuk memahami secara utuh perbuatan mana yang dijadikan dasar oleh penuntut umum dalam mendakwakan pasal 27A Undang-Undang ITE dan seterusnya. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, telah dinyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan sebagaimana diwajibkan oleh pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP dan seterusnya. 1. Surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B dan seterusnya. 2. Dakwaan subsidiar tidak menguraikan secara jelas unsur diketahui umum dan seterusnya. Primer 1. Menerima
dan mengabulkan eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya dan seterusnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM strip 45 garing Ponti garing EQ.2 garing 05 garing 2026 dan seterusnya. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan seterusnya. 4. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan dan seterusnya. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seterusnya. Demikian eksepsi ini kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Baik. Selanjutnya kepada saudara penuntut umum, apakah akan memberikan tanggapan atas eksepsi yang telah diajukan oleh penasihat hukum? Ya, yang mulia. Baik, silakan penuntut umum. Menanggapi eksepsi penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum menyatakan sebagai berikut. Pertama, bahwa surat dakwaan yang kami susun telah dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan dan seterusnya. Kedua, bahwa keberatan penasihat hukum mengenai unsur diketahui umum dalam dakwaan subsidiar merupakan materi pembuktian yang Mohon diharapkan HP disilentkan. Baik, silakan lanjutkan. dan nilai dalam pemeriksaan pokok perkara dan seterusnya. Ketiga, penuntut umum telah menguraikan secara jelas perbuatan terdakwa dan seterusnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami memohon kepada majelis hakim untuk menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa seluruhnya, menyatakan surat dakwaan kami sah menurut hukum dan memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan. Baik, bagaimana penasihat hukum, apakah memiliki tanggapan atas tanggapan yang disampaikan penuntut umum tadi? Kami tetap pada nota keberatan kami yang mulia. Baik, setelah mendengar dari penuntut umum yang tetap pada surat dakwaannya dan penasihat hukum terdakwa yang tetap pada nota keberatannya, maka majelis hakim memerlukan waktu untuk bermusyawarah guna mengambil putusan sela. Untuk itu sidang majelis hakim skor selama 2 menit. Skors dicabut, sidang dilanjutkan kembali. Agenda sidang hari ini langsung dilanjutkan dengan pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Kepada terdakwa dan penasihat hukum mohon didengarkan dengan seksama. Putusan sela nomor 45 garing P.B garing 2026 garing PN Pontianak. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam perkara atas nama terdakwa Rizky Trisaputra. Setelah membaca surat dakwaan penuntut umum, mendengar eksepsi penasihat hukum terdakwa serta mendengar tanggapan penuntut umum atas eksepsi tersebut, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena dianggap tidak cermat dan seterusnya. Bahwa terhadap eksepsi tersebut, penuntut umum pada pokoknya berpendapat bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap dan seterusnya. Bahwa setelah majelis hakim mempelajari surat dakwaan penuntut umum, eksepsi penasihat hukum serta tanggapan penuntut umum atas eksepsi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan melakukan perbuatan yang didakwakan serta pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa memasuk bahwa keberatan-keberatan diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada dasarnya telah memasuki pokok perkara dan pembuktiannya baru dapat dinilai setelah pemeriksaan alat bukti dalam persidangan. Bahwa oleh karena itu eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2, pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dan seterusnya, mengadili 1. Menolak eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register dan seterusnya. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Rizky Trisaputra tetap dilanjutkan. 4. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan alat bukti dan seterusnya.
5. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian putusan setelah ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini. Baik, dengan telah dibacakan putusan tersebut, maka keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak seluruhnya dan pemeriksaan perkara akan dilanjutkan pada pokok perkara. Baik, selanjutnya kepada penuntut umum, apakah telah siap untuk menghadirkan saksi-saksi? Siap yang mulia. Kami telah menghadirkan 3 orang saksi, yaitu Valencia Montrado sebagai saksi 1 korban, yang kedua ialah Dani Pratama sebagai saksi 2, dan saksi 3 ialah Dr. Aris Kurniawan ST MKOM sebagai saksi ahli digital forensik. Baik, kepada saudara terdakwa, silakan mengambil tempat di sebelah penasihat hukum terdakwa. Baik, penuntut umum, silakan panggil masuk saksi 1 ke ruang sidang. Baik, yang mulia. Saksi 1, Valencia dimohon untuk memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Kepada para peserta sidang, tolong HP-nya disilentkan. Baik, saudari saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap untuk mengikuti sidang hari ini yang mulia. Baik, saudari saksi, sebutkan nama lengkap, umur, pekerjaan, dan alamat saudari. Nama saya Valencia Montrado Mulia, umur 22 tahun, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani nomor 123, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Baik, panitia mohon hadirkan rohaniawan dan berserta pengamanan sumpah terhadap saksi satu. Baik, yang mulia. Silakan. Saudara saksi 1, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudara wajib mengucapkan sumpah menurut agama yang saudara anut. Apakah saudara bersedia? Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi korban akan memberikan keterangan yang sebenarnya, korban akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, baik, kita lanjutkan. Apakah saudari mengenal terdakwa Rizky Trisaputra? Ya, yang mulia, saya mengenalnya. Baik, kapan saudari pertama kali mengetahui adanya foto yang diduga dimanipulasi tersebut? Pertama kali saya mengetahuinya pada tanggal 2 Juni 2026 setelah saudara Dani Pratama mengirimkan tangkapan layar melalui aplikasi WhatsApp. Baik, apakah apa yang saudara lihat dalam tangkapan layar tersebut? Saya melihat beberapa foto yang menampilkan wajah saya yang ditempelkan pada tubuh perempuan lain dan dalam keadaan berpakaian sangat minim dan bermuatan pornografis. Baik, apakah saudari pernah membuat atau menggugah foto-foto sebagaimana yang terdapat dalam barang bukti perkara ini? Tidak benar. yang mulia. Baik, selanjutnya kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada ya? Baik, silakan. Terima kasih. Saudara saksi, sebelum kejadian ini apakah saudari pernah mengunggah foto diri saudari ke media sosial? Pernah, Pak. Saya pernah mengunggah beberapa foto pribadi di akun media sosial saya. Media sosial apa yang saudari gunakan untuk mengunggah foto tersebut? Instagram, Facebook, dan TikTok, Pak. Sudah. Baik, selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Siap. Tidak ada lagi. Baik, terima kasih. Kepada saudari, silakan meninggalkan tempat. Baik, penuntut umum, silakan panggilkan saksi 2 untuk masuk ke ruang sidang. Baik, yang mulia.
Silakan untuk saksi 2 untuk maju. Silakan duduk. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap Yang Mulia. Baik, saudara saksi, tolong sebutkan nama lengkap, umur, pekerjaan, dan alamat saudara. Baik, Yang Mulia, perkenalkan nama saya Bella Putri, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mahasiswa, agama Islam, alamat di Jalan Partai Musim 2 nomor 345, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Yang Mulia. Baik, apakah saudari mengenal terdakwa Rizky? Mohon maaf. Apakah saudari mengenal terdakwa Rizky dan korban Valencia Montrado? Benar Yang Mulia, saya mengenal terdakwa Rizky Tri Saputra sebagai teman satu lingkungan kampus dan mengenal juga Valencia Montrado sebagai mahasiswa senior di kampus saya. Tidak memiliki hubungan keluarga, saudara maupun semenda dengan terdakwa Yang Mulia. Baik, saya lanjutkan kembali. Panitera, persiapkan mengambil sumpah saksi 2. Baik, Yang Mulia. Silakan berdiri saksi. Saudara saksi 2, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudara wajib mengucapkan sumpah menurut agama yang saudara anut. Apakah saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Ketika kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Baik, saksi 2. Bagaimana saudari pertama kali mengetahui adanya foto-foto tersebut? Baik Yang Mulia, pada tanggal 2 Juni 2026 sekitar pukul 13.30 WIB Yang Mulia. Bagaimana saudari bisa melihat foto-foto tersebut? Pada saat itu terdakwa sedang berada di sekitar saya dan saat itu saya meminjam telepon genggam milik Rizky untuk mengikuti perkuliahan daring. Nah, karena perangkat milik saya mengalami gangguan jaringan, ketika menggunakan telepon genggam tersebut, saya secara tidak sengaja membuka galeri fotonya Yang Mulia. Baik, apa yang saudari lakukan setelah melihat foto-foto tersebut? Saya mengambil tangkapan layar atau screenshot foto-foto tersebut dan kemudian mengirimkannya kepada saudari Valencia Montrado melalui WhatsApp Yang Mulia. Baik, mengapa saudari mengirimkan foto tersebut kepada Valencia Montrado? Karena saya merasa bahwa yang digunakan dalam foto tersebut adalah wajah Valencia, sehingga saya merasa perlu memberitahukannya karena saya juga berteman dengan Valencia Yang Mulia. Baik, apakah ada pertanyaan dari penuntut umum? Ada ya? Baik, silakan. Saudara saksi, apakah saudara yakin bahwa handphone yang saudara lihat pada saat itu adalah milik terdakwa? Iya Pak Jaksa, saya yakin karena handphone tersebut berada dalam penggunaan terdakwa dan selama ini memang digunakan oleh terdakwa Yang. Apakah foto-foto yang saudara lihat pada saat itu berjumlah lebih dari 1? Iya, saya melihat beberapa foto yang menampilkan wajah Valencia. Apakah foto-foto tersebut menurut saudara merupakan foto biasa? Iya, saya langsung mengirimkan screenshot kepada Valencia Montrado. Baik, apakah ada pertanyaan dari penasihat hukum? Ada ya, Bu ya? Baik, silakan. Saudara saksi, apakah saudara dapat memastikan sendiri bahwa foto-foto tersebut dibuat oleh terdakwa? Tidak, saya tidak melihat secara langsung. Cukup ya, Bu ya? Baik, terima kasih pada saudara saksi. Silakan saudari dipersilakan untuk menggunakan proses. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, penuntut umum silakan hadirkan ahli dalam ruang sidang. Baik yang mulia. Silakan Dr. Aras Kurniawan untuk hadir ke ruangan sidang.
jabatan saudara? Perkenalkan, nama saya Dr. Aris Kurniawan, jabatan ahli forensik. Baik. Apakah saudara ahli memiliki hubungan keluarga atau kepentingan pribadi dalam perkara ini? Tidak ada yang mulia. Baik, panitia silakan yang bersumpah. Silakan. Baik, ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi ahli bahwa saya sebagai saksi ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk dan panitia sambil kembali. Baik, saudara ahli, dapatkah saudara menjelaskan bidang keahlian saudari? Saya merupakan ahli digital forensik dan telah bertugas selama kurang lebih 12 tahun dalam pemeriksaan barang bukti elektronik serta analis data digital pada laboratorium kriminalistik yang mulia. Baik. Apakah saudara ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara ini? Benar yang mulia, saya telah melakukan pemeriksaan terhadap satu unit telepon genggam Oppo A13 warna hitam milik terdakwa Rizky Trisaputra beserta file-file foto digital yang berkaitan dengan perkara ini. Baik. Apakah saudara dapat menyimpulkan hasil pemeriksaan saudara? Berdasarkan pemeriksaan digital forensik yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa 12 foto yang menjadi objek perkara merupakan hasil rekayasa digital atau manipulasi menggunakan teknologi AI. Foto-foto tersebut diproduksi menggunakan bahan dasar berupa 5 foto asli milik korban Valencia Montrado yang ditemukan tersimpan dalam perangkat telepon genggam Oppo A13 milik terdakwa Rizky Trisaputra yang mulia. Baik. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk ahli? Tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan yang mulia. Baik, terima kasih saudara ahli. Saudara dipersilakan untuk menjelaskan. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum, silakan. Silakan. Tidak ada yang mulia. Baik, silakan duduk. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa Rizky Trisaputra. Langsung saja, apakah gambar-gambar tersebut pernah saudara unggah atau sebarkan kepada orang lain melalui media sosial atau aplikasi pesan yang lainnya? Tidak pernah yang mulia. Gambar-gambar tersebut hanya tersimpan di dalam telepon genggam saya dan tidak pernah saya unggah ataupun saya kirim kepada siapapun. Baik, apakah saudara memiliki tujuan untuk mempermalukan atau menyerang kehormatan korban melalui gambar-gambar tersebut? Tidak yang mulia. Saya tidak pernah memiliki maksud atau tujuan untuk mempermalukan maupun menyerang kehormatan korban di hadapan umum. Baik, bagaimanakah sikap saudara setelah mengetahui perkara ini diproses secara hukum? Saya menghormati seluruh proses hukum yang berjalan, bersikap kooperatif selama pemeriksaan, dan saya menyesali kelelahan saya. Saya berharap diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan seperti ini di kemudian hari. Baik. Baik, setelah mendengar penjelasan dari saudara terdakwa, demikian proses pemeriksaan saksi dan terdakwa telah selesai. Persidangan selanjutnya adalah agenda pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Baik, kepada penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan surat tuntutannya? Siap yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Kami jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak setelah membaca dan mempelajari secara sama hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara atas nama terdakwa Rizky Trisaputra berdasarkan surat pelimpahan perkara tanggal 20 Juni 2026, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan primer pasal 4 ayat 1 Jo pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, subsidiar pasal 27A, pasal
45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Fakta dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi dan seterusnya. Selanjutnya ialah keterangan saksi. Yang pertama ialah Valencia Montrano di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa benar seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar, bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan seterusnya. Yang kedua ialah saksi Dani Pratama di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa benar seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar. Selanjutnya ialah keterangan ahli digital forensik Dr. Aris Kurniawan ST MKom di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa benar ahli merupakan ahli digital forensik pada laboratorium kriminalistik digital forensik, dan seterusnya. Selanjutnya ialah keterangan terdakwa Rizky Trisaputra pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama mengikuti persidangan, bahwa identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan adalah benar, dan seterusnya. Menurut penuntut umum, keterangan terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan ahli, surat petunjuk serta barang bukti yang diajukan di persidangan, semakin memperkuat keyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer telah terpenuhi. Selanjutnya ialah surat berita acara pemeriksaan saksi-saksi merupakan terdakwa yang dilakukan oleh penyidik Polresta Pontianak yang dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara atas nama Rizky Trisaputra. Surat hasil pemeriksaan digital forensik nomor lab DF /776/6/2026 Puslap 4 dan seterusnya. Selanjutnya ialah petunjuk bahwa berdasarkan pasal 188 ayat 1 KUHP, petunjuk diperoleh dari persesuaian antara alat bukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat hasil pemeriksaan digital forensik, serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh persesuaian yang menunjukkan adanya tindak pidana dan pelakunya. Selanjutnya ialah analisa yuridis. Telah kami menguraikan fakta-fakta yang terungkap melalui hasil pemeriksaan persidangan dan seterusnya. Primer, pasal 4 ayat 1 Jo, pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dan seterusnya. Cukup ya. Baik, kepada penuntut umum silakan menyiapkan salinan kepada majelis hakim dan juga memberikan kepada penuntut umum. Baik, kepada terdakwa dan penasihat hukum, apakah telah menerima salinan surat tuntutan tersebut? Sudah terima ya, Bu ya? Baik, kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan pembelaan atau pledoi atas surat tuntutan yang telah dibacakan tadi? Ya, ya, Bu ya. Penasihat hukum terdakwa akan mengajukan pledoi pembelaan. Baik, agenda selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan pledoi penasihat hukum terdakwa. Pledoi pembelaan. Penasihat hukum primer. Pasal 4 ayat 1 Jo, pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi subsidiar, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pendapat penasihat hukum terhadap pembuktian yang mulia. Pertama, selama persidangan tidak terungkap adanya bukti bahwa terdakwa secara sengaja mengunggah, menyebarluaskan atau mendistribusikan hasil manipulasi gambar tersebut kepada masyarakat dan seterusnya. Dengan demikian, fakta hukum tersebut mengajukan bahwa tidak
terdapat tindakan aktif dari terdakwa yang menyebarluaskan gambar-gambar tersebut kepada publik dan seterusnya. Hal-hal yang meringankan yang mulia. Selain memperhatikan aspek yuridis, kami memohon agar majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa, bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun, bahwa perkara ini menjadi pelajaran yang sangat berat bagi terdakwa sehingga telah menimbulkan penyesalan yang mendalam atas kelalaian dalam menggunakan perkembangan teknologi digital. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: menolak tuntutan penuntut umum untuk seluruhnya atau tidaknya menyatakan bahwa pembuktian penuntut umum belum sepenuhnya memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagai mana terdakwa, dan seterusnya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dan tetap menyatakan terdakwa bersalah, kami mohon agar menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya dengan mempertimbangkan seluruh keadaan yang meringankan antara lain dan seluruhnya. Cukup Yang Mulia. Baik, kepada penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pledoi yang telah dibacakan? Ya, Yang Mulia akan mengajukan replik. Baik, persidangan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pembacaan replik dari penuntut umum. Silakan. Izin Yang Mulia. Setelah mempelajari dan mencermati seluruh isi pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, pada pokoknya penasihat hukum memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa masih berusia muda, berstatus mahasiswa, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Oleh karena itu, kami jaksa penuntut umum tetap pada tuntutan yang telah kami bacakan dan mohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan serta mengabulkan seluruh tuntutan. Demikian tanggapan kami atas pledoi ini. Baik, kepada terdakwa dan penasihat hukum, apakah akan mengajukan replik atas replik yang telah dibacakan tadi? Ada ya? Baik, agenda selanjutnya adalah pembacaan replik dari penasihat hukum. Silakan. Izin Yang Mulia. Setelah kami mencermati dan mempelajari replik yang disampaikan oleh penuntut umum pada persidangan sebelumnya, kami selaku penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa replik tersebut pada pokoknya hanya mengulangi kembali uraian dan kesimpulan. Pertama, bahwa penuntut umum tetap menyatakan seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan seterusnya. Dua, bahwa penuntut umum dalam replik juga tidak memberikan bantahan terhadap argumentasi penasihat hukum mengenai tidak adanya fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa pernah mengunggah, dan seterusnya. Tiga, bahwa penuntut umum juga tidak membantah keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa sebagaimana telah kami uraikan dalam nota pembelaan, dan seterusnya. Empat, bahwa oleh karena replik penuntut umum tidak mengungkapkan fakta maupun argumentasi hukum baru yang mampu menggugurkan nota pembelaan kami, dan seterusnya. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum terdakwa tetap memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Demikian replik ini kami sampaikan. Atas perhatiannya dan kebijaksanaan majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Baik, saudara penuntut umum, apakah masih ada yang akan disampaikan? Baik, dengan ini pemeriksaan perkara telah selesai. Sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim guna bermusyawarah untuk mengambil putusan. Sidang kami skor selama 2 menit. Baik, skor dicabut, sidang dilanjutkan kembali. Baik, sidang hari ini dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada penuntut umum, terdakwa, dan juga penasihat hukum. Harap mendengarkan dengan seksama. Putusan nomor 45/P.B/2026/PN Pontianak demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang
Maha Esa, Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa atas nama Rizky Trisaputra, identitas dan seterusnya, terdakwa ditahan dalam tahanan negara dan seterusnya. Selanjutnya, terdakwa di persidangan didampingi oleh Said Aidil Putra SHMH dan Ricky Saputra SHMH dan seterusnya. Adapun pengadilan negeri tersebut telah membacakan 1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 21 Juni 2026 dan seterusnya. 2. Surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Juni dan seterusnya. Surat-surat lain yang terdapat dalam berkas perkara ini dan seterusnya. Memeriksa surat dan barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini dan seterusnya. Setelah mendengar replik, duplik, dan hal lainnya dan seterusnya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dan seterusnya. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan primer melanggar pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan seterusnya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Baik, saudara terdakwa, silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Rizky Trisaputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat pornografi dan seterusnya. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizky Trisaputra dengan pidana penjara selama 3 tahun dan seterusnya. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dengan saya Agadia Astari Putri SHMH sebagai Hakim Ketua, Isma Raisya Riswara SHMH dan Esa Bindia masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim serta di hadapan Muhammad Rashid Amna SHMH sebagai Jaksa Penuntut Umum 1 dan Hasanuddin Saputra SHMH sebagai Jaksa Penuntut Umum 2 dengan dibantu oleh Raffi SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri Pontianak tersebut dan dengan dihadiri oleh terdakwa dan juga penasihat hukum. Baik saudara terdakwa dan penasihat hukum serta saudara penuntut umum, Majelis Hakim akan memberitahukan hak-hak Anda sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, hak segera menerima atau menolak putusan. Kedua, hak untuk mempelajari putusan sebelum dinyatakan dan seterusnya. Ketiga, hak meminta menangguhkan pelaksanaan putusan dan seterusnya. Keempat, hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dan seterusnya. Kelima, hak mencabut pernyataan penerimaan atau penolakan dan seterusnya. Apakah terdakwa dan penuntut umum serta penasihat hukum memahami hak-hak tersebut? Kami memahami. Baik, pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pornografi dan ITE atas nama terdakwa Rizky Trisaputra dinyatakan selesai. Dengan ini sidang kami tutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.